Itu kejahatan memang. Kalau seperti itu. Tapi kan kita sudah lama duluan mengkritik. Sudah lama mengkritiknya. Sudah lebih dulu. Sebulan lebih jaraknya. Sebulan lebih kan jaraknya. Pelapornya itu aja ya. Pelapornya itu yang bodoh-bodoh itu. Siapa itu orang-orang itu? Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, kalau seharusnya sarjana hukum itu memberikan saran hukum kepada orang yang bagus, secara bagus. Kalau aku lah waktu itu diminta pandangan secara online, aku bilang, somasi aja dulu, untuk minta dikembalikan uangnya. Karena ini tidak akan masuk pemerasan ini. Dan begitu. Kasihan si pelapor. Kasihan lembaga negara. Gitu Kak, terima kasih. Iya, apalagi kemarin kan sudah dijelaskan ya Bang oleh ahli pidana. Itu kan bapak aku juga kan Bang. Ahli bahasa juga bapak aku. Ketiga saksi itu kan semua bapak aku kan Bang. Jadi kalau dibilang ini kayak TPPU, nama kan ditulis jelas. Harusnya kan, dan itu juga hasil dari mana? Itu kata bapak awak semalam Bang. Iya, itu logik. Potensi duit itu adalah pencucian uang besar. Satu, apakah itu uang-uang usaha yang dari hasil kejahatan? Apakah duit itu hasil kejahatan yang diberikan kepada NM? Untuk melegalkannya mereka lakukan pelaporan dengan pemerasan yang pada ujungnya nanti duit itu balik lagi ke dia. Ini bicara tentang ilmu kriminologi ya. Mencari sisi lain dari satu kejahatan. Apa motif utamanya untuk melakukan seperti itu setelah mengejar-ngejar lalu melaporkan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertama mencari motif utamanya. Yang kedua, mencari aktor utama. Siapa sih yang menyarankan agar semua rekaman direkam segala macam, atau yang lain-lain masih ada yang belum terungkap kan gitu loh. Begitu mungkin. Itu menurut, kalau kan dulu ada ahli kriminologi kita, almarhum saya Tapi ya, yang sering saya saksi ahli itu. Dia bilang hukum pidana itu tanpa kriminologi, ilmu kriminologi buruk. Karena harus mencari tahu motif utama, siapa pelaku utama, dadernya. Apa sih motif utama orang ini? NM itu kan sudah lama mengkritik. Orang lain sudah lama mengkritik. Doktif sudah lama mengkritik, lebih banyak yang dikritik. Berdasarkan keilmuannya. Orang lain sudah banyak yang merepost. Kan begitu. NM ini cuma satu produk yang sudah dikritik si Mbak Doktif. Kenapa semua dibebankan ke dia? Itu menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Gitu. Maka mencari itu saya berharap sekali, karena aku masih yakin ya, secara kebenaran formil banyak berantakan dari dakwaan. Dan ahli bahasa juga kemarin itu Bang ada membantah bahwa yang disebut fakta itu adalah opini. Maka jadi yang mereka sebut faktanya, dakwaannya itu hanyalah asumsi, itu hanyalah opini yang dituang menjadi dakwaan. ya, Iya kan? Betul pula. jadi begini Kak. Ada satu kejadian nih. Aku mengambil satu cerita lah untuk mendukung kebenaran pernyataan itu. Tahun 1950 ada dua orang di Inggris Raya, kulit hitam. Satu namanya Derek Banner, yang kedua namanya Christopher siapa gitu. Orang ini masih muda di bawah umur. Si Chris ini bawa senjata. Si Derek Banner ini agak rendah IQ-nya.
mereka mencuri ke toko, ya, bawa senjata mencuri. Saat mereka mencuri, datang polisi, ditembak sama si Chris, mati polisi itu. Mereka ditangkap, dipenjarakan. Jadi dihukum matilah keduanya, termasuk si Derek Banner. Lalu 1994 diuji lagi kasus ini dari sisi bahasa. Benar nggak sih orang ini bersalah? Jadi ditemukanlah dari BAP itu kata bahwa sebanyak 31 kali. Ya, sebanyak 31 kali. Bagaimana BAP itu digiring bahwa Chris dan Derek berjalan di jalan raya. Lalu mereka masuk ke toko. Lalu mereka melakukan pencurian. Bahwa mereka melihat seorang polisi datang. Kemudian Chris menarik peletuk pistolnya, baru tambahkan bahwa kemudian si Derek berteriak, "Let him have it, Chris." Nah, kata "let him have it, Chris" ini ditafsir dua. Chris hanya mengatakan "let him have it". Lalu polisi mengarang cerita dalam BAP-nya itu bahwa mereka ciptakan kata-kata bahwa mereka jalan ke jalan raya, mereka melihat polisi, lalu mereka teriak, si Chris nembak gitu. Ditemukanlah serupanya, diciptakan sendiri kata "let him have it" ini, diarahkan dia itu menjadi pembunuh. Padahal "let him have it" itu bisa ditafsirkan serahkan senjatanya, kita menyerah saja. Makanya dia setelah dihukum mati, akhirnya dia dibebaskan kembali. Begitu juga tahun 1968 di Swedia. Ada Timothy Evans namanya, kasusnya sama, orang dihukum mati. Nah, kaitannya dengan saksi yang kakak sampaikan ahli tadi, memang benar fakta dakwaan itu sesuai dengan yang dikarang, diciptakan faktanya, dikaitkan dia. Ada penerimaan uang, yes, ada. Lalu dikaitkan menjadi sebuah fakta yang luar biasa. Contohnya apa lagi? Ketika jaksa mengatakan komunikasi chat WA antara Ismail, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani, si begeng katanya, ada kan? Itu kan WA. Itu kan WA, bukan kejahatan UITE, bukan ujaran kebencian, kecuali itu diposting ke publik. Kan itu manipulasi yang seperti yang terjadi 1950 kan? Kan dikarang-karang mereka gitu. Jadi fakta yang mereka ciptakan, ada satu kejadian lalu dibuat penggiringan opininya gitu. Makanya dibolehkanlah live, salah satunya kan begitu di awal-awal. Boleh live sebebas-bebasnya, tidak ada teguran, tidak ada apa-apa. Jamin, bedakan bully sama kritik, yang mana? Naik kamu, naik dong. Abaikan aja yang begitu, Bang. Besar diketikan, kecil dinyali, ngapain harus diladeni? Ya, sama seperti Nikita mengatakan di narasi apa sih yang kita tangkap? Nikita itu kan mengatakan RG itu penipu kan? Begitu kan? Kalau kita membaca dakwaan, tak begitu. Nikita mengatakan, gue udah ketemu dia, kulitnya abu-abu karena losennya luntur. Sama nggak artinya itu? Sama nggak artinya? Itu kan dakwaan kah? Iya kan? Nikita mengatakan itu dakwaan. Gue udah ketemu dia, kulitnya abu-abu karena losennya luntur. Jadi bukan mengatakan orang ini abu-abu karena losennya luntur. Baca aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ditipu sama ingredients-nya. Jadi yang menipu itu siapa?
ingredients, atau apakah Nikita Mirzani mengatakan Reja itu penipu, atau produk yang dimiliki Reja itu manipulasi, ingredientsnya menipu. Kan itu dua makna yang berbeda loh. Sehingga mereka ciptakan, makanya betul fakta itu, makanya dia sifatnya subjektif semua, dikarang aja sebebas-bebas. Jaksa itu seharusnya menjadi ahli bahasa kali ya, tukang karang gitu. Makanya kemarin bang